Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzah 'anil jismiyati wal jihati waz zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ya ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi al-mannan. Al-qail fi kitabil karim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberikan kesempatan dan keamanan kita dengan ini dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah, seluruh umat muslimin wal muslimat diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, Islam, ihsan kita dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya dengan kehati-hatian, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita telah menyaksikan melalui berbagai media bahwa 1 bulan terakhir ini Israel telah melakukan penyerangan bertubi-tubi kepada masyarakat Palestina. Mereka dirundung duka yang mengancam jiwa dan nyawa, dibantai habis-habisan, rumah sakit, sekolah, persediaan makanan dan air digempur dengan rudal-rudal Israel. Bahkan ratusan ribu kaum muslimin kehilangan tempat tinggal mereka tanpa peri kemanusiaan. Karena itu duka muslim Palestina adalah duka kita bersama. Mereka muslim, mereka saudara kita. Tindakan biadab ini begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas muka bumi telah dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasanya, dengan seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai hari ini kepada rakyat yang tidak berdosa. Selama kurang lebih 1 abad, Palestina telah menghadapi penjajahan oleh Israel yang telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina, wabil khusus kota Gaza. Yang kota Gaza ini kalau dibandingkan dengan Indonesia mungkin hanya sebesar kota Bekasi. Jumlah penduduknya hanya kurang lebih 2 juta manusia. Dan sampai saat ini itu sekitar 20.000 ton rudal bom telah dilancarkan oleh Israel ke kota Gaza. Mereka menderita dan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, bahkan pembantaian. Dan itu disebabkan oleh banyak umat Islam, wabil khusus para pemimpin-pemimpinnya yang cinta dengan dunia, cinta dengan jabatan, cinta dengan kekuasaan, harta dan wanita, sehingga rela mengorbankan rakyat Palestina. Padahal 1 negara saja yang ada berdampingan dengan negara Palestina itu bisa, sangat bisa untuk menghabisi negara Israel yang kecil itu. Jamaah sholat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Aqsa di antara 3 masjid suci di dunia ini yang Rasulullah SAW bersabda, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid, al-masjidil haram wa masjid Rasul SAW wa masjidil aqsa. Tidaklah ditekankan kita untuk berjalan atau bersafar kecuali mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Sungguh suatu kemuliaan jika kita mampu beribadah di masjid mulia ini. Namun saat ini keamanan, kenyamanan di sana telah dirusak, telah diinjak-injak, telah diserang
oleh para al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi Zionis, orang-orang yang Allah murkai mereka. Jamaah Jumat rahimakumullah, kaum muslimin di Palestina membutuhkan bantuan-bantuan kita. Kita tidak bisa saat ini untuk ke sana bersama mereka melawan para musuh-musuh Allah. Namun bukan berarti kita hanya berdiam diri, kita hanya merenung, kita hanya bersedih. Kita memiliki alternatif lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama tentunya adalah dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata mukmin. Bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan. Jangan kikir mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa kita di setiap tempat dan waktu mustajab untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa para hamba-hambanya yang penuh dengan keikhlasan dan harap kepadanya. Kalau perlu diadakan setiap solat berjamaah, solat wajib, yaitu kunut nazilah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran dan petunjuk. Yang kedua adalah bantuan menyebarkan berita dan kabar yang sesungguhnya yang terjadi di sana. Dengan demikian orang-orang akan tahu dan bisa memberikan bantuan juga kepada mereka. Namun tetap kita perhatikan keaslian informasi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Yang ketiga, bantuan untuk mengajarkan pada anak-anak kita, keturunan kita, generasi muda dan keluarga kita kecintaan kepada Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga kita, dan bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan pada mereka bahwa menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa adalah sebuah kewajiban, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ajarkan pada mereka bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang keempat adalah bantuan donasi. Sisihkan sebagian harta kita, infakkan apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang khusus untuk penyaluran dana Palestina dan Masjid Aqsa. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita di Masjid Aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yang kelima, yaitu bantuan bersama melakukan gerakan dukungan dan pembelaan terhadap Masjid Aqsa kaum muslimin di sana, termasuk yaitu kita menolak dan memboikot segala produk atau makanan yang pro kepada Zionis Israel laknatullah alaihim.
Semoga dengan pemboikotan kita umat Islam di seluruh dunia atas mereka memberikan pengaruh ekonomi dan hukuman sebesar-besarnya dan seberat-beratnya bagi para penjajah-penjajah Israel dan yang mendukung mereka. Dan ini adalah sebagai tindakan yang nyata untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, selamatkanlah dan lindungi saudara-saudara kami di Palestina dan Baitul Maqdis dan Gaza dari orang-orang yang berbuat makar dan najisnya para teroris-teroris sesungguhnya, serta kembalikanlah Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin dalam keadaan suci, mulia dan dimenangkan. Ya Allah, muliakanlah kami agar kami bisa sholat dan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Berikanlah kami kesempatan dan taufik untuk membantu saudara-saudara kami dalam bentuk apapun, dari segala jenis bantuan moral, media ataupun material. Ya Allah, ya Rabb, musnahkanlah, binasakanlah, usirlah para penjajah Zionis, mereka yang Engkau murkai, mereka yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, mereka yang telah bersewenang-wenang, dan orang-orang yang ikut andil membantu mereka. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang dapat Al-Faqih sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan dapat kita menangkan kaum muslimin daripada musuh-musuhnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagh was-suyuf al mukhtalifa wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min balbadina Indonesia khasatan wa min buldani muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adzil syirka wal musyrikin wal yahudi zalimin wa baddid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma anju ikhwanana al muslimin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma tub bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhiqi wal hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada washfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma saddid ramyahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haq ya hayyu ya qayyum. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikruhu akbar wa aqimis shalah.